Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah maghrib rahmatullah, kita lanjutkan tentang fikih nikah. Insyaallah untuk beberapa hari ini tentang rukun nikah dan syarat nikah. Qala al-musannif rahimahullah la yatimu 'aqdun nikah illa bi wujudi arkanihi wa tawaffuri syurut li kulli rukn. Tidak sempurna ataupun tidak sah akad nikah melainkan setelah terpenuhi rukunnya dan terpenuhi syarat dari setiap rukun. Adapun rukun nikah, arkanun nikah arba'ah. Rukun nikah ada 4. Yang pertama sighat, yaitu ijab dan qabul. Ijab dari pihak wali, qabul dari pihak calon suami. Yang kedua sighat, ijab lafaznya, ucapan dari pihak suami dan dari pihak wali. Yang selanjutnya rukun nikah adalah aqidan, yaitu wali dan suami, karena mereka yang melakukan akad. Yang selanjutnya zaujah, yaitu istri. Istri harus ada istri, kalau enggak gimana mau nikah. Yang selanjutnya syahidan, 2 saksi. Nah, inilah 4 dari rukun nikah. Yang pertama ijab dan qabul. Ijab dari pihak wali, qabul dari pihak calon suami. Ijab telah saya nikahkan kamu dengan anak, itu ijab. Ntar saya terima nikahnya, itu namanya qabul. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua suami dan suami dan wali, karena mereka yang melakukan akad. Yang selanjutnya istri, dan yang terakhir adalah 2 saksi. Kemudian wali kulli ruknin syurutu, setiap rukun memiliki syarat masing-masing. Yang pertama, rukun pertama ar-ruknul awwalu as-sighah. Rukun yang pertama adalah sighat. Sighat artinya maksud di sini adalah ijab dan qabul. Adapun ijab yaitu huwa qaul wali zaujah, yaitu perkataan wali seorang perempuan, wali seorang istri, zawwajtuka au ankahtuka binati masalan, saya nikahkanmu dengan anakku. Nah, itu ijab. Jadi lafaz yang diucapkan oleh pihak wali. Sedangkan qabul yaitu qauluz zauj, perkataan suami, tazawwajtuha au nakahtuha, ataupun qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Nah, ini berarti contoh dari qabul. Nah, jadi ijab artinya perkataan dari pihak wali perempuan, sedangkan qabul itu penerimaan dari pihak suami. Kalau dibalik boleh atau tidak? Wa yasihu taqaddumu lafdz zauj. Boleh kalau dibalik. Dia kata suami, saya nikah sama anak bapak. Saya nikahkanmu dengan anakku. Boleh seperti itu dibalik? Boleh. Jadi enggak harus wali yang mulai duluan. Kalau kata suami, ini saya nikah dengan anak bapak. Langsung kata walinya, ya saya nikahkan kamu dengan anakku, si fulana. Nah, boleh? Sah. Jadi enggak harus wali yang mulai duluan. La ilaha illallah. Ada kemudian syurutus sighah, syarat dari sighah. Yang pertama harus syarat yang pertama lafzut tazwij awil inkah, harus lafaz menikahkan ataupun tazwij, ini menikahkan. Enggak boleh pakai lafaz yang lain diganti, misalkan saya pertemukanmu kalian berdua, saya gabung kalian berdua, pakai kata lain enggak boleh. Harus kata-kata saya kawinkan. Dua itu, kawinkan atau nikahkan. Enggak boleh pakai kalimat yang lain. Harus 2 itu, saya nikahkanmu ataupun saya kawinkan kamu. Enggak boleh kata lain, misalkan saya saya serahkan anakku buatmu, saya serahkan. Ya, harus 2 lafaz itu. Lafaz nikah ataupun kawin, tazwij. Ataupun terjemahnya
Jadi yushtaratu disyaratkan dalam syarat nikah an yakuna bilafzi tazwid awil inkah. Jadi dalam syarat nikah harus dua lafaz itu dua yang dibolehkan. Menikah, ingkah menikahkan, atau tazwid saya kawinkan. Nah, dua itu doang. Enggak boleh pakai lafaz yang lain. Misalkan saya serah ini anakmu untuk saya serahkan anak saya perempuan untukmu dengan mas kawin 100 juta. Sah itu buat nikah? Enggak sah, walaupun bisa dipahami nikah. Ini seorang wali menyerahkan anaknya yang maksudnya nikah. Walaupun bisa dipahami nikah, walaupun maksudnya nikah, hukumnya tidak sah. Harus sarih, lafaz yang dipakai harus dua lafaz tadi, yaitu menikahkan ataupun saya kawinkan. Harus dua itu. Adapun saya milikkan. Ini saya berikan kepemilikan anakmu untuk kamu. Oh, saya berikan kepemilikan anak saya, anak perempuan saya untukmu dengan mahar sekian. Nah, walaupun bisa dipahami itu artinya nikah, tapi dalam Islam juga tidak diperbolehkan. Harus lafaz nikah ataupun lafaz tazwij. Saya kawinkan ataupun saya nikahkan. Kemudian wa yasihu aqdun nikah bil lughatil a'jamiyah. Dan boleh akad nikah dengan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, apapun bahasa yang lain, bahasa Inggris, diperbolehkan. Malahan wa in kana yuhsin arabiyyah, walaupun ia bagus bahasa Arabnya, dia lancar bahasa Arab, tapi pengen akad pakai bahasa Indonesia, boleh, silakan, diperbolehkan. Enggak harus bahasa Arab, tapi ada harus dari arti dua kata tadi. Harus pakai bahasa lain, harus dalam bahasa lain itu yang kata yang dipakai adalah kata yang menjadi terjemah dari kata-kata nikah ataupun kawin. Kemudian wala yasihu aqdun nikah bil kinayah. Enggak boleh akad nikah pakai bahasa kinayah, bahasa sindiran. Contoh misalkan, ini saya halalkan anakmu untuk saya halalkan anakku untukmu. No, bisa dipahami nikah. Tapi sah atau tidak? Enggak sah. Jadi harus dua lafaz tadi, nikah, ingkah atau tazwij. Saya nikahkan atau saya kawinkan. Enggak boleh kata-kata yang lain. Walaupun bisa dipahami. Misalkan saya halalkan anak perempuanmu saya untukmu dengan mahar sekian. Bisa dipahami nikah, tapi tidak sah. La ilaha illallah. Kemudian wala yanaqidun nikah bil kitabah. Tidak sah akad nikah dengan tulisan. Tulis atau lewat SMS. Saya nikahkan anakku saya untukmu, saya terima lewat SMS. Sah itu Pak Ustaz? Enggak sah. Karena dalam nikah disyaratkan harus ada saksi. Harus ada saksi karena tulisan ini dianggap kinayah dalam fikih. Dianggap bahasa kinayah. Dan yang namanya kinayah ini nggak bisa kita ketahui isi hati seseorang, apakah dia berniatnya nikah atau bukan. Kadang bisa yang bisu, kalau yang bisu isyarat, bisu isyarat, kalau yang bisu, yang tulisan enggak, jangan tulisan. La ilaha illallah. Entar ke depan. Jadi tidak boleh dengan tulisan, enggak boleh. Kemudian walaupun dua-duanya hadir, bapak hadir, suami hadir, tapi ditulis ya nikahkan berbentuk tulisan, saya terima nikahnya, sah. Berbentuk tulisan lewat SMS, lewat chat, enggak sah. Adapun bisu tadi pertanyaan pilih bisu, walakin tapi ia nakidun nikah bi isyaratil akhras. Akan tetapi sah akad nikah dengan isyarah dari orang bisu. Tapi isyarah yang bisa dipahami oleh semua orang. Isyarah yang bisa dipahami oleh semua orang. Isyarah yang bisa dipahami, misalkan seperti saya dengan anak perempuan nikah. Apa isyarah? Dibolehkan. Kalau dari orang yang bisu. Jadi isyarahnya juga harus isyarah yang bisa dipahami. Syaratnya isyarah yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang, bukan isyarah yang sulit dipahami, enggak.
Harus isyarat-isyarat yang mudah dipahami sehingga bisa dipahami oleh semua orang. La ilaha illallah. Kemudian yang syarat yang kedua, jadi syarat pertama tadi harus lafaz yang dipakai dalam akad nikah khusus dua lafaz itu. Lafaz inkah atau lafaz tazwij, atau bahasa Arab zawajtuka ataupun angkahtuka. Kalau mungkin dalam bahasa Indo yang artinya saya nikahkanmu ataupun saya kawinkan. Nah, dua itu saja. Enggak boleh pakai bahasa lain. Misalkan saya halalkan anakmu untuk saya halalkan anak saya untukmu. Tidak boleh. Harus lafaz inkah atau tazwij. Yang kedua disyaratkan at-tasrih bi lafzi zawaj atau nikah. Harus memperjelas lafaz jawad ataupun nikah tadi. Sehingga falau qala al-wali, jika wali perempuan berkata zawajtuka ibnati, saya nikahkanmu dengan anak perempuanku. Dijawab sama suami, qabiltu, saya terima. Enggak disebutkan saya terima nikahnya. Dia kata wali, saya nikahkan anakku, saya nikahkan untukmu anakku. Saya nikahkan anak perempuanmu untuk anak perempuan saya untukmu dengan mahar sekian. Kata suami, calon suami, saya terima. Sudah. Terima apa? Enggak, harus diperjelas. Saya terima nikahnya. Kalau enggak diperjelas enggak sah. Ini saya terima. Dan kata dia, terima apaan? Nah, harus disempurnakan. Jadi harus saya terima nikahnya sebulan dengan mahar. Harus diperjelas. Jadi enggak boleh dicukupkan dengan saya terima. Enggak boleh. Harus disempurnakan. Saya terima nikahnya. La ilaha illallah. Enggak cukup dengan dipahami. Kan bisa dipahami ya Ustaz. Kan tadi saya udah pegangan tangan, saya nikahkan anakku untukmu dengan mahar sekian. Kan itu bisa dipahami karena memang dia pasti nerima nikah, nggak mungkin nerima walaupun bisa dipahami. Harus disebutkan saya terima nikahnya, nggak boleh sekedar saya terima. Terima apaan? Enggak. Harus disempurnakan. Makanya syaratnya tadi harus nikah ataupun kata-kata nikah harus diperjelas. Tidak boleh dibuang. Nah, walaupun bisa dipahami. Tapi kalau misalkan dari pihak laki-laki sekarang bentuk perintah. Dia datang ke calon mertuanya, Pak, nikahin anak bapak untukku. Oh ya udah, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian. Sah. Nah, jadi beruntuknya si calon suami ini memerintahkan calon mertuanya untuk menikahkan anak kepadanya. Pak, om minta tolong nikahkan anak bapak kepada. Akhirnya sudah saya nikahkan anak saya untukmu dengan mahar sekian. Nah, sah itu, sah. Seperti dibalik tadi. Ataupun sebaliknya, kata si wali, itu nikahin itu anak saya semahar sekian. Ya udah saya nikah. Saya terima nikahnya. Boleh seperti itu, boleh. Kalau berbentuk perintah seperti itu, boleh. La ilaha illallah. Nah, ini syarat yang kedua harus diperjelas kata-kata nikah ataupun kata-kata kawin. Enggak boleh seperti tadi saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian. Kata dia saya terima. Nah, enggak boleh seperti itu. Harus disempurnakan. Saya terima nikahnya. Kemudian yang selanjutnya syarat dalam sigat harus ittisal al-ijab bil qabul. Jadi harus bersambung antara ijab dan qabul. Jangan selesai ijab, saya nikahkan anak saya kepadamu sama mahar sekian, nongkrong, udah tidur, dulu 5 menit, baru saya terima. Enggak, harus kesambung. Jadi yusyaratu fi sighah, disyaratkan dalam sigat ayat tasil al-ijab bil qabul. Jadi antara ijab dan qabul harus beriringan, harus bersambung. Bi'ain tahaqqal muwala, harus beriringan. Bi'an yakun al-qabul al-fur, artinya qabul itu disegerakan. Jadi setelah pihak wali mengucapkan akad sighah ijab, langsung suami menjawab. Jangan tunggu. Tapi kalau sekedar dipisahin dengan bismillah, misalkan saya nikahkan anakku kepadamu dengan mahar 10 juta. Kata istri, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya terima. Nah, kalau sekedar itu tidak dimaafkan. Sekedar untuk keberkahan, karena itu dianggap sesuatu maslahat nikah. Tapi kalau yang selangnya terlalu lama, selangnya panjang, lama, duduk, nongkrong, ataupun ngobrol yang lain dulu. Ngobrol, saya nikahkan anak saya kepadamu, saya harus mahar sekian. Oh ya udah, tanah itu udah laku belum? Udah ngobrol masalah lain, baru ntar saya terima nikahnya. Enggak sah. Yang kemudian disyaratkan dalam ijab dan qabul, baqa wa ahliyatil aqidain ila ayatimmal qabul. Harus kekal dua orang yang akad tadi, wali ataupun suami, mereka itu keahlian dalam nikah. Jangan sampai setelah wali saya nikahkan anakku, tiba-tiba si calon suaminya gila. Nah, sebelum dia jawab, enggak sah. Ataupun walinya, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 juta. Sebelum dijawab, tiba-tiba wali baru selesai ijab, tiba-tiba gila. Ini sah nikah? Enggak sah. Karena beliau tidak lagi memiliki keahlian untuk menikahkan, karena beliau sudah gila. Nah, jadi syaratnya dari awal, dari saya nikahkan sampai saya terima selesai ini akad berdua, mereka berdua antara wali dan calon suami harus memiliki dua-duanya orang yang sah melakukan akad nikah, bukan tiba-tiba gila. Tapi kalau setelah akad sudah selesai kabiltu, sudah saya terima nikah, sudah selesai semua, baru misalkan bapaknya ini gila, sah. Yaitu yang keempat. Yang kelima, tanjis, harus langsung. Jadi akad nikah ini harus langsung, misalnya enggak boleh pakai syarat. Saya nikahkan anakku kepadamu kalau enggak ada kalau harus langsung. Nah, jadi akad nikah enggak boleh pakai ta'liq, enggak boleh pakai syarat. Contoh misalkan, ini nanti kalau saya ada utang saya dibayar, saya nikahkan anakmu, enggak sah. Ntar nikahnya nanti kalau udah dibayar, udah punya uang, nanti akad sekali lagi. Nah, ya enggak boleh pakai syarat. Jadi kalau misalkan ntar kalau utang saya lunas, kalau utang saya lunas, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 juta. Saya terima nikahnya. Oh, sah seperti itu, sah? Enggak sah. Kalau pengen nikah ya nanti tunggu dulu, ntar nikah sekali lagi, akad sekali lagi. Jadi akad yang pakai syarat seperti itu tidak diperbolehkan dalam akad nikah. Jadi apapun syaratnya enggak boleh pakai syarat. Kemudian syarat dalam akad nikah harus mutlak, tidak boleh pakai waktu. Ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 juta selama setahun. Tidak boleh. Ataupun nikah mut'ah, nikah yang pakai waktu. Nah, enggak diperbolehkan, enggak sah. Nah, kayak kontrak. Nah, ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 juta selama 5 bulan. Nah, enggak sah. Kalau nikah tidak berhadapan, artinya harus berhadap, yang melakukan akad harus berhadap-hadapan, walaupun pakai lewat sebagai wakil. Misalkan saya menikah dengan seorang perempuan di Aceh, saya di sini, dan saya utus wakil, saya punya wakil, saya wakilkan orang di sana, tolong terima akad nikah, boleh. Kalau dia di sini pakai video call, nggak sah. Kalau pakai wakil, silahkan. Ntar ada pembahasan tentang syahidain. Jadi harus yang melakukan akad harus di majelis yang sama. Yang melakukan akad siapa? Wali, calon suami, sama saksi. Itu harus di majelis yang sama. Walaupun bukan wali yang asli, bisa jadi walinya lagi ada uzur, semua beliau mewakilkan, wakilnya
Wallahu a'lam bishawab.